satu hari besar orang Kristen, ya, hari besar orang Kristen, tetapi nampaknya tidak sepopuler hari besar yang lainnya. Hari besar yang lain itu apa? Paskah dan Natal, ya. Tidak sepopuler Paskah dan Natal, ya. Setidaknya di dalam gereja kita ada beberapa buktinya. Ada yang bisa nyebutkan buktinya? Kenaikan ini tidak terlalu sepopuler atau terlalu diingat seperti Paskah dan Natal. Ada yang mau menyebutkan? Saya punya hadiah karena ini temanya buah-buahan. Saya bawa banyak buah. Silahkan yang bisa. Di tempat saja, nanti istri saya tolong bagikan. Dekorasi Bu Vero, dikasih Mama, tolong. Biasanya Paskah sama Natal ada dekorasinya ya, kenaikan tidak ada. Oke. Ada lagi yang lain? Bangkunya ada beberapa yang kosong. Betul, Kodiki ya 2. Soalnya biasanya kalau Paskah sama Natal penuh, apalagi Natal sampai harus memasukkan kursi hijau ya, kursi hijau di sini. Oke, 2. Ada lagi? Apa? Coba diperhatikan, di gereja kita aja. Dan ini yang ketiga sebenarnya kalau sesuai dengan catatan saya, hampir dialami oleh semua gereja, tidak hanya gereja kita. Ada yang membedakan? Mari. Yang lain masuk kerja? Ada beberapa yang masuk kerja, tapi bukan itu. Ya ini, pasti Bapak Ibu Saudara, oh iya benar gitu ya, tunggu ya. Kalau Paskah, itu pasti akan ada Paskah anak, betul ya. Paskah pemuda, Paskah apa dan lain sebagainya. Natal juga begitu ya. Tapi coba bayangkan, kenaikan ada nggak? Coba, unik pasti namanya. Kenaikan Yesus ke surga PKMB, susah Pak, daripada susah jadi nggak usah aja. Jadi kalau di momen kenaikan nggak ada diperingati oleh masing-masing usia atau kelompok. Dan saya yakin semua gereja tidak melakukan itu ya. Kalau Paskah mungkin ada Paskah sekolah minggu, Paskah anak, Paskah PKMB banyak. Tapi kalau kenaikan tidak ada. Jadi masih sisa 1 ya Bu Ayu ya hadiahnya. Sisa 1 ya, nanti di tengah khotbah ya. Tapi dilarang nyemil waktu khotbah ya. Jadi yang sudah dapat hadiah jangan dicemil dulu. Saudara, kita akan membahas tentang kenaikan sekalipun tadi tidak sepopuler atau tidak seheboh Paskah maupun Natal, kenaikan tetap memiliki sebuah esensi, sebuah makna yang tidak kalah penting dibandingkan dengan Paskah dan Natal. Mari kita baca teks kita hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Kita akan baca silih berganti, saya membaca ayat 6, Ibu Bapak ayat ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Saudara, sebelum saya masuk ke bagian konteks ayat ini dan membahas tentang satu tema utama yaitu janji Allah bagi kita. Saudara, kalau saya tanya apa yang jadi hot news sepekan ini? Dia mau jawab? Hot news itu berita terhangat pekan ini. Apa saudara? Apa? Perang? Ya, mungkin perang sudah 1 bulan ya. Sepekan ini atau mungkin kemarin 2 hari lalu, 3 hari lalu yang suka baca berita, apa yang lagi hype?
Nadim, sepakat ya. Nadim baru kemarin ya, ada banyak bikin status, banyak komen. Saya juga bikin status di Instagram soal Nadim. Terlepas dari kasusnya yang menjerat sekarang, tapi itu hot news sekarang ya, Nadim Makarim. Ada lagi yang lain? Apa? Keracunan MBG, ya itu kayaknya sebulan ini itu ya, selalu ada yang keracunan. Tapi terakhir kemarin Surabaya ya, Surabaya ada yang keracunan. Yang lain? Oh ganti ya, baiklah. Ada lagi? Cerdas cermat, ya setuju. Saya juga menuliskan cerdas cermat. Ada yang tahu nama anaknya? Josepa Alexandra gitu ya. Ya beberapa ada yang mengetahui, tapi beberapa yang lain. Sebentar saya lepas yang headset dulu. Ya, mohon dimaklumi ya, si kecil ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Josepa Alexandra gitu ya, itu yang kemarin lomba cerdas cermat yang diadakan oleh MPR ya di Kalimantan. Nah, itu lagi viral juga. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa dengan mudah untuk bisa mendengar, melihat sebuah berita yang berkembang pada masa ini. Nah, waktu itu Saudara, di dalam konteks yang tadi kita baca ada hot news juga. Ya kalau sekarang ada Josepa, lalu ada Nadim Makarim, dulu hot newsnya itu adalah kerajaan Allah. Saudara perlu mengingat bahwa sebelum kita akan membahas konteks Yesus naik ke surga, itu diawali dengan sebelumnya Yesus itu mati, bangkit di hari yang ketiga, lalu dia berkeliling selama berapa? 40 hari. Dia berjumpa dengan orang-orang yang jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Kristus di dalam tubuh kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia bercerita kepada murid-muridnya, dia bercerita kepada banyak orang, ratusan orang itu yang diceritakan adalah sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Ini di dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga ya, di awal-awal kitab Kisah Para Rasul. Jadi Yesus pergi kemana-mana dia bilang tentang kerajaan Allah. Dia pergi ke Thomas, dia bilang kerajaan Allah. Dia pergi ke Petrus, dia bilang kerajaan Allah. Dia pergi ke orang-orang di pinggir Danau Galilea, dia bilang tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu menjadi hot news saat itu. Nah sayangnya apa yang Kristus pikirkan tentang kerajaan Allah itu berbeda dengan apa yang orang-orang Kristen masa itu pikirkan. Itu berbeda dengan orang-orang atau para murid yang memikirkan tentang kerajaan Allah dengan sesuatu yang berbeda. Mari kita melihat pertanyaan para murid di ayat yang ke-6. Sudah ya, silahkan membuka Alkitabnya di ayat yang ke-6, slide-nya bisa dilanjutkan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kata maukah di sana sebenarnya di dalam teks Yunaninya tidak ada. Boten wonten. Jadi sebenarnya kalimatnya tuh begini, Tuhan, apakah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kira-kira saudara, yang dipikirkan oleh para murid itu apa? Bukan kerajaan Allah secara spiritual, tetapi yang dipikirkan adalah pemulihan kerajaan secara politis. Bangsa Israel itu atau para murid itu berpikir, wah ini gurunya sudah bangkit, benar-benar diperlihatkan tubuh kemuliaannya. Bahkan banyak di antara mereka yang melihat, lalu kemudian berbincang, ada yang mencucukkan jarinya kepada lubang di tangan Yesus Kristus itu. Lalu mereka berpikir inilah saatnya pemulihan itu terjadi. Inilah saatnya Israel itu merdeka. Inilah saatnya sebagai sebuah bangsa mereka bisa berdiri sendiri, tidak ditentang atau tidak di dalam kungkungan
bangsa Roma pada waktu itu yang menjajah. Jadi di dalam pikiran mereka, saya yang selama ini menderita di bawah tekanan Roma, hari ini Kristus itu mati, bangkit. Nah ini saatnya kita akan merdeka. Gitu saudara. Itu di bayangan orang-orang atau para murid Kristus saat itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah kesalahan berpikir. Bahkan tidak hanya itu, saya memberikan semacam warna yang berbeda. Ada kata engkau, masa ini, dan kerajaan bagi Israel. Itu adalah ketiga hal itu menjadi kesalahan berpikir para murid pada waktu itu. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Saya memberikan tabel antara yang murid pikirkan dan yang Yesus maksudkan itu berbeda. Dimulai dari kerajaan Israel yang merdeka, itu di benak para murid Kristus pada waktu itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus waktu dia bilang kerajaan Allah, dia pergi ke sana bilang kerajaan Allah, itu bukan soal Israel yang merdeka dari Roma, bukan. Tapi tentang pemerintahan Allah atas seluruh bumi. Jadi bukan hanya Israel dan itu bukan politis, tetapi tentang bagaimana Allah itu memerintah. Bukan hanya di daerah Israel, tapi sampai ke ujung bumi. Karena dikatakan di bagian ayat 8c, itu dimulai dari Yerusalem, betul Israel, tetapi juga di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada perbedaan berpikir dari orang para murid Yesus dan apa yang Yesus maksudkan. Kalau mereka hanya bilang atau pikirkan soal politik, soal pemulihan bangsa dari yang awalnya dijajah menjadi merdeka, tapi yang Kristus maksudkan adalah nanti aku akan memerintah seluruh bumi ini melalui Roh Kudus dan melalui engkau. Nah, menariknya berikutnya saudara, kata sekarang itu menunjukkan, sekali lagi menegaskan bahwa mereka inginnya sekarang Tuhan itu memulihkan. Mereka yang sekarang sudah menderita itu harusnya dipulihkan, sekarang waktunya. Tapi Yesus, di dalam pikiran Yesus, itu adalah waktu yang ditetapkan oleh Bapa yang tidak ada satupun yang tahu. Dan kita tidak perlu memikirkan hal itu. Engkau para murid tidak perlu pusing tentang kapan kerajaan Allah itu akan dinyatakan. Karena itu adalah waktunya Bapa sendiri. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik, kata yang ditetapkan oleh Bapa itu sebenarnya mengandung sebuah makna teologis. Ada yang pernah dengar kata ini? Already but not yet. Sudah tapi belum. Saudara pernah mendengar kalimat itu? Sudah tapi belum. Aneh Pak itu Pak. Ya sudah. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum Pak. Tapi tidak. Di dalam banyak hal di dalam kekristenan, doktrin kekristenan, already but not yet itu berlaku. Ini namanya paradoks. Sesuatu yang kelihatan bertentangan, sudah dan belum itu kan kelihatannya bertentangan ya. Tetapi ternyata tidak. Keduanya saling melengkapi. Kerajaan Allah itu sudah dinyatakan, tetapi belum dinyatakan. Duh, angel kan? Sudah dinyatakan tapi belum sempurna dinyatakan. Kalau dibilang belum ya salah. Tapi kalau sudah dibilang sudah sempurna, salah juga. Jadi kalimat yang dipakai memanglah already but not yet. Sudah tapi belum. Kerajaan Allah itu sudah dinyatakan tapi belum sempurna. Nanti akan disempurnakan waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan siapa yang mengerjakan? Kalau menurut orang Israel, para murid, yang mengerjakan itu Allah sendiri. Tadi kalimat pertanyaannya apa? Tuhan, apakah engkau, ya, jadi apakah engkau, kamu sendiri yang akan memulihkan kerajaan Israel ini secara politis. Tetapi ternyata di dalam benak Yesus Kristus bukan hanya dirinya, tetapi melibatkan orang percaya. Di ayat 8b dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita ini dilibatkan di dalam kerajaan Allah, pemulihan kerajaan Allah ini. Nah untuk merangkum semuanya saya mengutip dari Tim Keller, sangat baik yang merangkum semua hal yang di tabel tadi ya. Jadi kerajaan Allah adalah tentang pemulihan seluruh ciptaan di bawah pemerintahan Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Yang penting ini, yaitu melibatkan kita. Jadi saudara, sederhananya begini, sekarang ini, kalau saya tarik dalam konteks sekarang, sekarang ini saudara, kerajaan Allah itu sudah dinyatakan.
Waktu Kristus itu mati, bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga, disitulah dia mulai memerintah seluruh dunia ini. Melalui siapa? Di dalam Roh Kudus. Melalui kita semuanya. Kita diundang untuk proyek pemulihan dunia ini. Jadi kerajaan Allah itu tentang sekarang ini seharusnya Allah memerintah pada semua area bidang kehidupan kita. Di dalam politik seharusnya politik kita adalah politik yang berlandaskan Kristus. Di dalam konsep-konsep tentang pendidikan, seharusnya pendidikan itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh kerajaan Kristus. Di dalam banyak hal, parenting dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh Kristus, dipengaruhi oleh Injil. Dalam hal apapun, di dalam gereja, seharusnya pemerintahan gereja dipengaruhi oleh Kristus. Bahkan sampai pada makanan, seharusnya cara kita makan itu dipengaruhi oleh Kristus. Itu pemerintahan gereja. Pemerintahan Kristus, pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu bicara soal sekarang sudah dinyatakan, apapun yang saat ini kita akan putuskan seharusnya kita berpikir bagaimana Allah di dalamnya. Semua area bidang kehidupan kita, saudara. Dan sudah, tapi juga belum. Pada akhirnya nanti akan disempurnakan waktu Yesus Kristus datang kedua kali. Saudara, gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai kerajaan Allah. Melalui apa? Melalui kasih, melalui keadilan, kekudusan, pengampunan, pelayanan kita. Jadi waktu Allah berkata kerajaan Allah itu tentang kedaulatannya. Bukan hanya untuk menjamin sekali selamat tetap selamat, bukan. Tetapi kedaulatan Allah yang seharusnya ada di dalam seluruh lini kehidupan kita. Apapun itu. Kemarin di malam doa dan pujian kota Surabaya, Kecamatan Tegalsari, saudara ya. Saya berkesempatan untuk hadir bersama dengan teman-teman pemuda karena sebenarnya ini acaranya anak-anak muda gitu, saudara ya. Tapi yang hadir memang banyak lintas usia dan ini kita perlu bersyukur ada di Kecamatan Tegalsari, gereja kita maksudnya ya. Kalau rumah saudara kan semuanya enggak di Kecamatan Tegalsari ya, tapi gereja kita ada di sini karena malam doa dan pujian kemarin itu adalah pertama kali. Di Surabaya ada malam doa pujian, belum ada kecamatan lain yang mengadakan itu. Dan waktu saya bincang dengan ketua panitia, gembala sidangnya GKI Pregbun, Pendeta Sandi, dia mengatakan targetnya itu hanya 200. Tapi kemarin itu lebih dari 200, hampir 500 orang yang memenuhi Taman Kartika ya di Tegalsari sana ya, dekatnya Mi Jogja itu ya. Dan ramai sekali, dan puji Tuhan, semuanya memuji Tuhan, berdoa bagi Tuhan, dan Pendeta Sandi menyampaikan di dalam khotbahnya, saudara, kita ini dipanggil untuk menghadirkan shalom bagi dunia ini. Shalom itu apa, saudara? Damai sejahtera. Kita itu dipanggil untuk menghadirkan shalom di dunia ini. Mungkin ada yang mengernyitkan dahi dan berkata, loh shalom itu kan yang ngasih Tuhan kepada kita. Betul, saudara. Kita itu diberikan shalom oleh Tuhan. Damai sejahtera itu dinyatakan oleh Kristus melalui rohnya kepada kita. Nanti di buah roh itu ada damai sejahtera juga ya, kita akan belajar itu. Tapi itu sepenggal, saudara. Panggilan kita itu juga menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Nah, konsep ini sama persis dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang kerajaan Allah. Saya, saudara, itu bertugas, dikasih mandat sama Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Kalau saya, Pak, saya menghadirkan damai sejahtera, piye caranya? Ya kalau saudara jadi bapak, saudara itu harus menghadirkan kedamaian di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau saudara jadi bapak, saudara harus jadi bapak yang benar. Jadi suami yang benar menghadirkan kedamaian untuk istri dan anak-anak saudara. Demikian juga sebaliknya, kalau saudara jadi istri, ini skup terkecil ya, keluarga. Ya apa cara keluarga saya ini enggak seperti kapal pecah yang setiap hari itu ada piring terbang. Harusnya ada damai di tengah-tengah keluarga. Di gereja saudara di gereja sebagai anggota gereja seharusnya menghadirkan apa? Damai sejahtera. Melalui panggilan pelayanan saudara masing-masing. Beda-beda satu dengan yang lain ya. Tapi intinya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan, Pak kayaknya saya enggak nyambung deh pekerjaan saya sama damai sejahtera. Tidak ada satupun pekerjaan yang kita tekuni, yang tidak nyambung dengan shalom yang Tuhan ingin hadirkan bagi dunia ini. Coba Pak kalau saya sopir Gojek Pak, ojek online, apakah itu menghadirkan shalom bagi dunia ini? Loh iya loh saudara. Kalau saudara jadi driver Gojek bintangnya 5, wah pelanggan itu akan suka kan saudara.
Itu bicara soal apa? Saudara ini melayani orang lain kan? Saudara menghadirkan jasa. Jasa itu untuk apa? Untuk menolong, memudahkan orang lain untuk pergi ke satu tempat, ke tempat yang lainnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan waktu saudara jadi driver ojek online. Seharusnya saudara melakukan itu dengan sepenuh hati. Menghadirkan shalom di tempat pekerjaan saudara. Saudara mau tanya apa lagi? Ibu rumah tangga. Pak saya nggak kerja, ya apa caranya jadi ibu rumah tangga yang menghadirkan shalom? Saudara buatkan teh suami saudara di pagi hari. Betul suami ya? Oh enggak ya? Enggak teh Pak suami saya karena diabetes Pak gitu ya. Jus ya karena sekarang lagi buah-buahan jadi harus membelikan jus setiap pagi bagi saya tahu beberapa keluarga di sini sarapannya itu pakai jus buah ya tanpa gula itu sehat sekali luar biasa. Tapi saya belum ke sana ya. Teh lebih enak katanya. Nah saudara kita perlu untuk menghayati itu dalam semua lini kehidupan kita. Saudara yang pengusaha ya, saudara yang pengusaha bisa nggak menghadirkan shalom? Ya bisa, lewat apa? Waktu saudara menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Bukankah itu menghadirkan damai sejahtera? Coba bayangkan saudara jadi pengusaha, saudara punya karyawan mungkin 2, 3, 10, 5. Atau saudara jadi pimpinan, saudara punya bawahan banyak saudara. Dan akhirnya saudara membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Bayangkan waktu mereka dapat lapangan pekerjaan itu, akhirnya membuat istri dan anak-anak karyawan kita itu bisa makan. Bukankah itu menghadirkan shalom? Dan kita perlu melakukan itu dengan penuh integritas. Jadi saudara tidak ada yang jasmani dalam tanda kutip ya. Bukan spiritual di dalam dunia ini. Saya itu percaya sekali lagi ya, saya pernah katakan. Di dalam dunia ini gak ada pemisahan antara spiritual dan jasmani. Seharusnya semuanya itu dipandang sebagai hal yang spiritual. Semuanya harus dipengaruhi oleh Kristus, dipengaruhi oleh nilai-nilai Injil di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, ini adalah tugas kita. Tugas kita semuanya, bukan tugas sebagian orang, tapi tugas kita semuanya. Nah, apa janjinya bagi kita? Waktu Tuhan melibatkan kita untuk kita bisa menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah di semua lini kehidupan kita, Dia memberikan janji. Dia tidak membiarkan kita sendirian, tapi Dia menyatakan janjinya bagi kita. Ada 2 yang Tuhan nyatakan di dalam teks ini. Janji itu pasti diawali dengan kata akan, karena janji itu kan pasti berbicara tentang sesuatu yang akan datang ya. Saya berjanji nanti akan datang tepat waktu gitu ya. Jadi sesuatu yang akan datang. Dan di dalam perikop kita, kata akan itu ada 2 saja. Yang pertama di ayat 8, yang kedua di ayat 11. Apa janjinya bagi kita? Janjinya adalah tetapi kamu akan di sana menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan menjanjikan apa di sana? Apa? Sudah ada di slide Pak. Sudah ketahuan ya. Tuhan itu menjanjikan Roh Kudus. Teksnya kan bunyinya menjanjikan apa? Kuasa Pak. Engkau akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebenarnya jawaban dua-duanya betul. Kuasa itu betul, tapi sebenarnya yang lebih betul itu adalah Roh Kudus. Karena Tuhan itu menganugerahkan bukan hanya kuasanya, tapi pribadinya. Kalau pribadinya diberikan berarti kita mendapatkan kuasanya, kita mendapatkan kekuatannya, kita mendapatkan hikmatnya, kita mendapatkan penghiburannya. Jadi jangan salah tangkap hanya kuasanya saja, tapi semua all paket di dalam Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Jadi Dia tidak meninggalkan kita sendirian waktu Dia bilang, kamu semuanya jemaat pengharapan, bagikanlah nilai kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Terus sudah diperintah toh? Tidak, tapi Dia memberikan pribadi Roh Kudus itu kepada saya dan saudara. Jadi orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, pasti dia akan menghadirkan nilai kerajaan Allah itu dimanapun dia berada. Pasti akan bersaksi dimanapun dia berada. Maka kepenuhan dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang bergairah, yang menghadirkan nilai kerajaan Allah. Nah sekarang ini kan definisinya kepenuhan Roh Kudus itu bisa beraneka ragam kan saudara ya. Kepenuhan Roh Kudus itu yang ketawa-ketawa di dalam ibadah. Kepenuhan Roh Kudus yang hanya bisa bahasa roh, kalau nggak bahasa roh maka nggak penuh dengan Roh Kudus saudara.
Firman Tuhan bilang kalau kita menerima Roh Kudus, tandanya itu bersaksi. Bukan yang lain, yang utama itu bersaksi. Percuma mau bahasa roh, percuma mau melakukan nubuat yang lain. Tapi kalau kita tidak menyaksikan apa yang Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan waktu dia memberikan Roh Kudus itu bukan, tak kasih Roh Kudus kamu pasti akan jalan sendiri. Tidak, tapi Tuhan telah mempersiapkan para murid-muridnya. Tuhan mempersiapkan muridnya kurang lebih hampir sekitar 3 tahun, saudara ya. Dia berjalan bersama dengan 12 muridnya, kemana-mana dia bersama dengan 12 muridnya. Lalu siapa yang memberitakan Injil di gereja mula-mula waktu itu? Adalah 12 muridnya, bukan? Para rasul, orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus pada waktu dia hidup, pada waktu dia melayani. Dialah yang memberitakan Injil itu. Sampai hampir semuanya ya mati sebagai seorang martir, mati menderita, saudara. Militan, berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka sudah dipersiapkan selama 3 tahun. Saudara, apa relevansinya bagi kita? Saudara, masing-masing kita itu dipanggil, panggilannya sama. Menjadi saksi, menghadirkan nilai kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kan panggilannya beda-beda toh. Panggilan khususnya saya pasti berbeda dengan panggilan khususnya Pak Yuda, Pak Ito, Pak Oni, Pak Iwan. Beda. Kenapa? Karena nggak ada yang pendeta kan di sini ya. Jadi panggilan khusus saya pasti berbeda dengan Bapak Ibu karena saya sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu sebagai panggilan khususnya yang lain. Ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang karyawan, ada yang dosen dan lain sebagainya. Panggilannya bisa beda-beda. Dan kita semua telah dipersiapkan di situ. Saya ditempa di STBI, ditempa waktu liburan pelayanan sekian tahun untuk akhirnya bisa dipakai Tuhan saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga dipersiapkan masing-masing semuanya. Tuhan itu tidak membiarkan kita melakukan tugas tanpa persiapan, saudara. Nah itu akan sulit sekali. Akan sulit, kalau tanpa dipersiapkan kita akan sulit bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara, coba saya minta Mas Ian ya. Boleh maju Mas Ian? Enggak apa-apa, ditinggal aja kameranya. Kan saya enggak kemana-mana. Ya silahkan Mas Ian ya. Coba dipakai aja ya. Ya dipakai. Waduh gak cukup ini ya. Jangan dipaksa kayaknya ya. Mengkhawatir. Wah luar biasa saudara ya. Bu Vero bagaimana? Luar biasa ya. Selamat pagi semuanya. Mas Ian siap gak melanjutkan khotbah saya? Oh masih berpikir loh, berarti ada kemungkinan siap dia ya. Ya belum belajar ya. Ya udah makasih Pak ya. Dibawa aja. Dibawa aja. Karena saya sudah agak sesek pakai ini ya. Jadi nanti daripada pakai di depan agak sulit, jadi dibawa aja. Saudara, tanpa persiapan tidak mungkin bisa menjalankan panggilan itu dengan benar ya. Nah kalau saya ke belakang, lalu operatorin kamera di belakang, pasti saya juga akan kesulitan. Saya nggak tahu teori kamera itu ISO-nya harus dinaikkan berapa, terus ini berapa, nanti kalau mulai gelap saya harus lakukan apa, saya nggak bisa. Tapi Mas Ian jago dalam hal itu. Kenapa? Mas Ian ini kuliahnya DKV, dia sudah berpengalaman tentang foto-foto semuanya. Jadi pasti hasilnya bagus. Saudara, kita semua punya panggilan itu kan berbeda-beda toh satu dengan yang lain. Tuhan itu persiapkan kita sedemikian rupa. Maka kalau kita dikasih panggilan khusus apapun itu, saudara harus berlatih itu dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Hasilkan sebuah karya yang mulia bagi pekerjaan nama Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Saudara. Maka saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri. Saya kalau jadi pendeta harus jadi pendeta yang benar-benar pendeta. Wah, pendeta yang tidak benar-benar pendeta ada enggak ya? Ya ada saudara ya, yang tidak sungguh-sungguh ada. Kalau saudara jadi seorang pengusaha, saudara tanamkan dalam pikiran saudara, saya ini adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Saya harus sungguh-sungguh jadi seorang pengusaha.
Kalau saudara jadi seorang dosen, saudara tanamkan saya harus jadi dosen yang beda dong dari yang lainnya. Kalau dosen yang lain ditemuin mahasiswa susahnya minta ampun gitu ya. Waktu mau skripsian, ada orang tuh sampai akhirnya resign atau mengundurkan diri dari kampus karena skripsinya nggak selesai-selesai karena apa? Dosennya susah ditemuin. Maka saya kalau dari dosen murid Kristus jadi dosen, saya harus jadi dosen yang benar-benar melayani. Ya kalau mahasiswanya WA ya dibales gitu. Ini pengalaman pribadi saya ya. Dulu saya punya dosen yang sulit sekali dihubungi saudara. Dosen STBI lagi ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semuanya punya panggilan masing-masing. Dan kita semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Dan mari hayati sekarang ini, jadilah wakil Tuhan di dunia ini. Menjadi duta-duta kerajaan Allah. Apapun bidang pekerjaan, panggilan kita masing-masing. Dan ingatlah Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan janjinya yang kedua, dia tidak hanya memberikan rohnya kepada kita, menolong kita, memberi hikmat bagi kita untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Berikutnya dia berjanji bahwa dia pergi tetapi akan datang kembali. Di ayat yang ke-11 dikatakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ini menolak pandangan yang keliru bahwa waktu Yesus naik ke surga, itu hanyalah sebuah simbolisasi. Simbol sajalah, itu enggak benar-benar terjadi. Itu salah. Yesus benar-benar mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Dan janjinya dia akan datang kembali kepada kita semuanya. Membawa kita kepada surga. Saudara, ini yang saya maksud tadi already but not yet. Ya, sudah tapi belum sempurna. Kapan sempurnanya? Nanti waktu Yesus datang kedua kali membawa kita bersama-sama dengan dia. Relasi yang begitu indah. Menariknya di sana ada pertanyaan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Waktu itu orang-orang kan hanya melihat Yesus naik ke surga ya. Lalu kemudian mereka hanya melihat, meratap ke langit, bengong, takjub. Para murid terpaku, terdiam, hanya memandang ke atas dan itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kamu hanya memandang ke atas? Itu menjadi sebuah teguran bahwa sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus, tugas kita ini bukan hanya menunggu surga, nanti Tuhan datang kapan ya, lalu kita pasif gitu ya. Tidak. Seharusnya kita aktif memberitakan Injil itu, aktif untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ada orang-orang tuh yang kurang kerjaan, memprediksi kapan Yesus datang kedua kali ya. Ada yang ingat dulu ada sebuah film juga 2000 berapa? 2012 ya. Viral ya, ditunggu-tungguin sampai sekarang 2026 juga enggak datang itu ya. Hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ya. Enggak datang. Ada banyak orang kurang kerjaan, hanya memikirkan, memprediksi kapan Tuhan datang. Bukan itu yang penting. Bukan tentang kapan dia datang, tapi apa yang kita lakukan sampai Kristus datang kedua kali. Itu jauh lebih penting. Gereja dipanggil untuk bekerja, bersaksi, melayani, bahkan menjalankan misinya bagi Tuhan. Dan itu terbukti sudah, orang-orang para murid itu yang saya sampaikan dia mati sebagai martir. Dia dianiaya, menderita, dia mengalami banyak tekanan. Tetapi janji ini waktu Yesus akan datang kedua kali itu memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Bahwa pada saatnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sudah dulu ada seorang pendeta senior saya 5 tahun di atas saya, dia punya kalimat yang baik yang saya ingat sampai sekarang. Hanya orang yang pernah bolak-balik ke surga dan ke bumi yang bisa membawa kita naik ke surga. Kira-kira make sense enggak kalimat itu? Masuk akal saudara ya? Hanya orang yang pernah bolak-balik, kan Tuhan dari surga datang ke dunia balik lagi ke surga. Pasti dia tahu jalan ke surga. Dan ketika saudara mempercayai Kristus, saudara mempercayai pribadi yang bisa dipercayai. Kalau yang lainnya hanya menunjukkan Kristus itu datang menggandeng tangan kita, membawa kita kepada kemuliaan itu. Jadi waktu saudara beriman kepada Yesus Kristus, saudara itu beriman kepada pribadi yang tepat, pribadi yang benar. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang
ketika engkau memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Saya mengundang para pemain musik dan choir untuk ke depan. Ada satu pujian